Shalom Mbak Epi. Shalom Yuda. Apa kabar Yuda? Baik Mbak Epi. Sekarang Yuda tambah tinggi ya? Iyalah Mbak, kan aku makannya selama pandemi ini banyak Mbak. Oh pantesan. Nah sekarang Yuda temenin Mbak Happy sekolah minggu ya? Siap Mbak Epi. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Suryo Dinengeratan. Senang sekali bisa kembali menemani adik-adik semua ya. Nah kali ini Mbak Happy nggak sendirian loh. Mbak Happy ditemani oleh Yuda. Halo teman-teman. Semoga di sana kalian baik-baik saja ya. Yuda. Biar lebih semangat kita yel-yel dulu yuk. Ayo Mbak. Emang masih ingat yel-yelnya kayak gimana? Masih dong Mbak. Yang aku sehat aku bahagia itu kan Mbak. Bener banget. Nanti hitungan ketiga kita mulai ya. Siap Mbak Epi. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia. Yeay. Nah, udah semangat kan Yuda? Sudah dong Mbak Epi. Nah, untuk mengawali sekolah minggu online, Mbak Happy akan buka dengan doa pembukaan. Setelah itu, Yuda doa penutup ya. Siap Mbak Epi. Adik-adik semuanya, mari kita ambil sikap berdoa dulu ya. Mata terpejam, tangan dilipat, dan kepala menunduk. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau melancarkan jalannya sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yuda, setelah ini kita mau ngapain? Dengerin dari pujiannya Dek Noel Mbak. Oh iya, bener banget. Judulnya apa ya? Allah mau asih. Ya, adik-adik semuanya, yuk kita dengarkan bersama-sama. Allah mau asih, sambutlah-Nya. Allah mau asih, asih mewah, ulangi sung itu. Allah mau asih, Allah mau asih, asih mewah. Allah mau asih, sambutlah-Nya. Allah mau asih, asih mewah, ulangi sung itu. Allah mau asih, Allah mau asih, asih mewah. Selamat memberkati. Terima kasih Dek Noel untuk pujiannya. Oh ya Mbak Epi, tadi pujiannya dari Dek Noel lucu ya Mbak? Iya, lucu, bagus banget ya. Kayak Iya. pengen ikut nari-nari juga. Iya, Dek Noel yang nari gini-gini. Bener, ini lucu banget ya. Saking lucunya Iya. sampai pengen nari-nari juga kan. Iya, Nah, setelah ini kita mau ngapain Yuda? mendengarkan cerita Alkitab. Oh iya, bener banget. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bu Dina. Nah, cerita Natal ini melanjutkan cerita yang sudah disampaikan Bu Yasti minggu lalu. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, adik-adik, Bu Dina akan melanjutkan cerita Bu Yasti minggu lalu. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama hendak mendalami kisah-Mu Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin.
Ada apa di Bethlehem? Nah, adik-adik ingat enggak kemarin Bu Yasti menanyakan itu sebelum Bu Yasti menutup ceritanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bu Dina akan mengawali dengan merangkum dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mulai ya ceritanya. Jadi, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar seluruh warga di dunia didaftar, tidak terkecuali Bapak Yusuf. Karena nenek moyang Bapak Yusuf dari Bethlehem, maka Bapak Yusuf dan Ibu Maria berangkat dari Nazaret menuju ke Bethlehem menggunakan keledai untuk mendaftarkan diri mereka. Ternyata adik-adik, Nazaret sampai ke Bethlehem itu sangat jauh. Nah, pada waktu itu karena cuma menggunakan keledai, mereka sangat capek. Sampai suatu ketika mereka begitu lega ketika melihat ada rumah-rumah di pojok kota di Bethlehem. Mereka merasa lega karena akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Tetapi adik-adik, sayang sekali adik-adik, untuk mendapatkan penginapan di Bethlehem itu tidak mudah. Karena begitu banyak orang yang datang di Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Sehingga untuk mendapatkan tempat untuk menginap saja susah sekali buat Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Apalagi adik-adik, Bapak Yusuf dan Ibu Maria menjadi semakin gelisah. Karena pada saat itu Ibu Maria sudah merasakan mau melahirkan. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Jadi pada waktu itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria bertemu dengan orang yang baik hati yang menawarkan kandang dombanya untuk menjadi tempat menginap bagi Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, mereka menerimanya dengan penuh sukacita adik-adik. Nah, begitu sampai di kandang domba itu, Ibu Maria melahirkan seorang anak sulung laki-laki yang nantinya akan diberi nama Yesus, seperti yang tercantum dari Matius 1 ayat 21a. Bu Dina bacakan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi adik-adik, bayi laki-laki ini akan dinamai Yesus. Tahu tidak adik-adik, begitu anak laki-laki ini lahir, Ibu Maria membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam adik-adik? Di dalam palungan. Adik-adik tahu nggak apa itu kain lampin dan palungan? Kain lampin adalah kain yang digunakan untuk mengalasi punggung keledai. Jadi ketika orang menaiki keledai, mereka akan merasa nyaman. Sedangkan palungan itu adalah tempat makan ternak yang isinya jerami atau rumput. Bayangkan adik-adik, begitu sederhananya bayi Yesus itu lahir ya. Berbeda dengan adik-adik semua ya. Ketika adik-adik lahir, adik-adik bisa ditempatkan di kasur yang empuk, yang bersih, kemudian menggunakan selimut yang hangat. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Untuk cerita selanjutnya, Bu Dina akan rangkumkan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ceritanya demikian. Di suatu daerah di dekat Bethlehem ada padang penggembalaan, di mana di sana banyak para penggembala menjagai ternak-ternak mereka. Ketika mereka menjagai ternak mereka di padang penggembalaan itu, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang dan sangat menakjubkan. Sampai para penggembala itu merasa takjub tapi juga takut. Mereka bertanya, apa itu ya? Terus, itu apa ya? Ada apa ini? Jadi mereka bertanya-tanya, apa itu? Nah, ketika mereka bertanya-tanya, ada seorang malaikat yang berdiri di depan para penggembala itu. Dan malaikat itu berkata,
jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Adik-adik bisa membacanya dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Setelah malaikat itu menghilang, para penggembala bergegas menuju ke Bethlehem dan mencari anak yang sangat dinanti-nantikan itu. Mereka dituntun dengan sebuah bintang yang sangat terang yang menuntun mereka sampai akhirnya menemukan bayi Yesus di kandang domba tersebut. Begitu para gembala itu menemukan bayi Yesus, mereka sangat bersukacita dan menceritakan apa yang telah disampaikan oleh malaikat kepada mereka, kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tidak hanya para penggembala, adik-adik, ternyata ada 3 raja Majus dari timur yang juga melihat bayi Yesus di kandang domba itu. Adik-adik tahu nggak siapa orang Majus itu? Orang Majus adalah orang yang kaya dan sangat pintar. Orang Majus malah justru mengetahui bahwa suatu saat nanti ada seorang pembebas yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Begitu orang Majus itu menemukan bayi Yesus di kandang domba itu, mereka bersama-sama berlutut dan memberikan hadiah yang sangat bagus buat Yesus, yaitu berupa emas, mur, dan kemenyan. Nah, adik-adik, sudah terjawab kan pertanyaan dari Bu Yasti minggu lalu? Betul sekali. Jadi di Bethlehem telah lahir seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa. Demikian adik-adik cerita yang bisa Bu Dina sampaikan pada saat ini, dan cerita ini kita kenal dengan cerita Natal. Meskipun Natal kali ini berbeda dengan Natal yang lalu, tetapi kita harus selalu bersyukur bahwa kita mempunyai juru selamat yang begitu mengasihi kita, yang mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Nah, untuk ayat hafalannya, Bu Dina akan ambilkan dari Lukas 2 ayat 11 yang bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bu Dina ulangi ya. Lukas 2 ayat 11 yang bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian adik-adik cerita untuk sekolah minggu kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita Natal yang indah bagi kami. Terima kasih Engkau telah lahir menjadi penyelamat kami. Jadikanlah kisah Natal ini menjadi penuntun langkah kami. Jadikanlah kami semua menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Natal kali ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bagus ya Ayu ceritanya Bu Dina tadi. Ya Mbak, bagus banget. Cie, mentang-mentang anaknya. Biarin Mbak Kak anaknya. Itu tadi cerita Natal Yud. Oh. Cerita tentang Tuhan Yesus yang lahir untuk menyelamatkan kita. Nah, ngomong-ngomong cerita Natal nih, Yuda ingat nggak? Tahun lalu waktu kebaktian Natal, kelas besar dan pra remaja menyanyikan sebuah lagu Natal. Ingat nggak? Ingat lah Mbak, kan aku yang nyanyi nih nyanyi. Judulnya kan Mary's Boy Child Mbak. Oh iya, Mbak Happy lupa. Nah, adik-adik semuanya, untuk mengobati kerinduan kebaktian Natal bersama, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Mary's Boy Child.
Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali mengikuti Natal tahun depan ya bersama-sama. Amin, Mbak. Oh ya, tapi sebelumnya Yuda doa dulu ya. Siap, Mbak Epi. Nah, adik-adik semuanya, doa dari Yuda dan lagu Mary's Bolcat akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam bersekolah minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh memberikan kedamaian di hati kami dan menjadi penguat iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi jangan khawatir teman-teman, minggu depan kita bisa mengikuti sekolah minggu online kembali. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Eits, tunggu dulu. Saatnya pengumuman para pemenang Lomba Natal Sekolah Minggu GKJ Suryo Teningratan Yogyakarta. Siap-siap ya. Yuk kita mulai. 1. Lomba membuat kartu Natal untuk kelas kecil kategori TK. Juara 1 Noel, juara 2 Nayanika, juara 3 Inggit, harapan 1 Thea, harapan 2 Tristan. 2.
lomba membuat kartu Natal untuk kelas kecil kategori SD. Juara 1 Dilan, juara 2 Bening, juara 3 Banyu, harapan 1 Luna, harapan 2 Laskar, harapan 3 Theo, harapan 4 Joan. 3. Lomba baca Alkitab Indah untuk kelas besar. Juara 1 Asa, juara 2 Yuda, juara 3 Daniel, harapan 1 Arlo, harapan 2 Benaya, harapan 3 Raras. 4. Lomba membuat pohon Natal mini untuk pra-remaja. Juara 1 Anya, juara 2 Chelsea, juara 3 Dian, harapan 1 Abel, harapan 2 Arimbi. Selamat untuk adik-adik semua yang sudah menjadi pemenang. Terima kasih atas partisipasinya. Oh ya, ditunggu karya adik-adik semua di lomba berikutnya ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.